Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Oke, T-Flyers PCM, perkenalkan saya Aldo, Staff Channel System dan Quality Control yang akan bertindak selaku moderator pada acara Friday Talks dengan tema Knowing More Telkomsel Data Solution, Automate Verification Process with Telco Big Data. Sebelum memulai, yuk kita berdoa supaya acara lancar dan kita semua selalu diberikan kelancaran rezeki dan kesehatan. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Saya akan membacakan peraturan acara pagi ini. Pertama, untuk memute mikrofon, T-Flyers mohon mengeningkan atau memute mikrofon dan menyalakan jika sudah dipersilakan. Yang kedua, kamera on. T-Flyers mohon untuk menyalakan kamera. Yang ketiga, raise hand. T-Flyers dipersilakan klik tombol raise hand jika ingin bertanya atau memberikan pendapat secara langsung. Keempat, enjoy, mengikuti dari awal hingga akhir, dan selamat belajar, manfaatkan ilmu yang sudah didapat pada pagi ini. Oke, T-Flyers sudah nggak sabar bukan? Saya akan memperkenalkan pembicara kali ini, yaitu Kak Deborah Sofiana, atau yang lebih akrab dipanggil Kak Debi. Halo Kak Debi, bagaimana kabarnya? Halo Kak Aldo, baik. Hari ini sudah WFH nggak? Iya, masih WFH nih Kak Aldo. Oke lah Kak Debi. Tanpa lama lagi ya, kita akan mulai. Namun, jika T-Flyers ada pertanyaan, feel free ya disampaikan di chat dan sampaikan aja unek-uneknya atau kendalanya dalam masa penyampaian Kak Debi. Tanpa berlama lagi, Kak Debi, kita mulai dan durasinya 15-20 menit dan nanti saya akan reminder di chat ya Kak kalau misalkan waktu sudah habis. Baik, silakan Kak Debi. Siap. Thank you Kak Aldo. Thank you teman-teman PCM semuanya. Mungkin aku menyapa dulu nih, semangat pagi. Semoga masih semangat ya di hari Jumat. Pagi-pagi nih. Thank you for the invite dari Mas Zaki kemarin. Kebetulan aku baru banget di invite kemarin banget, jadi cukup cepat nih persiapannya, tapi exciting banget mau ketemu teman-teman PCM di sini. Thank you for the intro juga nih Mas Aldo dan giving the context of our discussion today. Mungkin aku kenalin sedikit, aku Deborah Sofiana, biasa dipanggil Debi. Aku dari divisi Planning and Transformation, khususnya di grup Data Solutions yang dipimpin sama our VP itu Ibu Mia Melinda, dan GM-ku itu Mas Rangga Gandina, GM Sales and Partnership Data Solutions. Jadi kalau dari struktural itu aku under Mia langsung setelah Mas Rangga. Kemudian in spesifik role-nya apa sih? Jadi role aku tuh sebagai manager data solution inside platform. Mungkin agak techy banget nih ya dari sisi title-nya gitu. Nanti mungkin aku jelaskan sedikit apa sih inside platform itu. Jadi kalau di data solution, di bisnis under Mas Rangga Gandina, our GM, itu kita punya sebenarnya, mungkin aku jelasin yang lebih gede lagi ya. Jadi under our VP, Bu Mia, kita punya bisnis digital lending, kita punya airtime loan. Jadi ada 4 bisnis. Pertama digital lending, kedua airtime loan, ketiga itu bisnis API Insight yang di-lead oleh aku sendiri, kemudian ada bisnis terkait aggregated insight. Jadi under Mas Rangga itu ada 2. Pertama kita punya 2 stream. Itu pertama yang individual insight, itu kita monetize 160 juta big data dari customer-nya Telkomsel sendiri yang kita bangun dengan API Insight atau individual insight tadi. Jadi kita sebutnya API business. Yang kedua itu stream yang terkait aggregated insight. Jadi itu lebih general dan holistik. Itu bentukannya ada mobility MPD, kemudian
how we activate our segments, kemudian competitive insight landscape. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat persaingan e-commerce, persaingan ride hailing yang ada sekarang, itu kita bisa ngasih tahu tuh ke klien-klien kita di e-commerce dan ride hailing gimana sih persaingan mereka saat ini di dunia e-commerce ataupun ride hailing gitu dari sisi datanya Telkomsel. Kemudian ada user movement juga, pergerakan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Kurang lebih itu. Izin mungkin aku langsung share presentasi, teman-teman. Enjoy the session. Oke, apakah udah kelihatan Sudah. screen-nya? Siap, terima kasih. Oke, jadi dari judulnya sendiri, Automate Verification Process with Telco Big Data. Jadi kalau kita tahu nih teman-teman, selain bisnis legacy yang ada di Telkomsel saat ini, ternyata kekayaan dari our muscle, our BTS yang sangat banyak gitu ya, di 200.000 BTS di seluruh Indonesia itu bisa kita monetize. Jadi nggak cuma kita jualan pulsa, kita jualan data, kita jualan paket-paket video, tapi ternyata behavior orang-orang Telkomsel itu bisa kita jadikan insight untuk membantu B2B players gitu ya dari semua industri, baik itu finansial, baik itu e-commerce, ride hailing, FMCG, untuk mengetahui gimana sih behavior customer-nya mereka dari sisi telco. Sehingga tadi benefit-nya adalah mereka bisa tahu nih apakah customer itu good atau bad customer ketika dikasih pinjaman, kemudian apakah mereka behavior-nya itu tertarik dengan iklan apa, dan bisa sangat-sangat jadi segmented untuk campaign yang digunakan. Dan kelebihannya lagi dengan menggunakan data telco ini, kita bisa tahu nih milestone dari customer kita. Jadi kita bisa kasih insight ke B2B tadi, klien-klien kita, customer misalnya Mas Aldo gitu ya, Mas Aldo melakukan pinjaman di salah satu platform financial institution, misalnya fintech. Mas Aldo bikin nih alamatnya Mas Aldo itu di daerah Cilandak. Tapi ternyata Mas Aldo tuh sebenarnya selama 30 hari ke belakang kita lihat pattern-nya itu nggak di Cilandak, ternyata di Bogor nih karena lagi WFH misalnya gitu. Nah, kita bisa kasih tahu nih ke teman-teman financial, ini loh Mas Aldo tuh 30 hari ke belakang ternyata alamatnya salah nih, bukan di sini. Terserah kalian ya nanti mau approve atau enggak. Biasanya karakteristik dari alamat, terus nomornya aktif atau enggak, itu bisa dijadikan assessment terhadap apakah pinjaman Mas Aldo nanti di-approve atau enggak. Itu salah satunya. Oke, mungkin aku lanjut sedikit. Jadi tadi yang kita bilang kita punya muscle yang sangat besar, sangat strong gitu ya. Telkomsel nggak cuma bisa jualan legacy business, tapi juga monetizing big data itself. Kalau kita lihat sendiri, data source kita tuh terdiri dari 4 teman-teman. Ada yang berasal dari network data. Network data itu adalah BTS itu sendiri, kemudian core data. Dari BTS, datanya akan ditarik gitu ya, disimpan di beberapa cloud system kita. Kalau salah ada di BSD, di beberapa daerah di Jakarta, itu disimpan. Kemudian itu salah satu source of datanya. Kemudian digital assets kita tuh apa sih? Kayak My Telkomsel, terus sekarang kita baru launching Vita, ada kunci, itu all our assets. Nah, kemudian apalagi sih selain itu ada reference data. Reference data ini tujuannya buat apa? Reference data ini tujuannya adalah untuk memverifikasi. Jadi ada data-data di mana data kita tuh perlu dilengkapi akurasinya. Nah, ini kita pakai reference data dari pihak ketiga. Tujuannya untuk meningkatkan akurasi tadi. Jadi Telkomsel Big Data Assets itu dibagi menjadi 2 kakak-kakak. Yang pertama demografik dan customer habit. Demografik itu meliputi apa sih?
Pertama lokasi. Lokasinya di mana nih, Mas Aldo sekarang tinggalnya di kota mana, area mana, hometown-nya di mana, street sampai Mas Aldo misalnya lagi ada di mall mana. Karena kita as a Telkomsel kita punya indoor BTS di dalamnya. Jadi kita bisa tahu nih, Mas Aldo spesifik ada di Kokas misalnya kayak gitu. Itu terkait lokasi. Kemudian edge dari apa sih? Dari NIK-NOK yang Mas Aldo masukin nih saat mendaftar di Telkomsel. Terus ini juga edge ini kita kerjasama sama salah satu partner untuk meningkatkan akurasi. Kemudian spending itu apa sih? Dari recharge denom yang Mas Aldo top up setiap bulan. Kemudian denomnya berapa sih? Ada orang yang dia nge-recharge 5.000 gitu. Ada yang 200.000 sekali. Nah itu pattern-nya tuh bisa kita analisis. Gimana cara apakah customer tersebut termasuk dalam SES A, B, C, D, atau E. Kemudian monthly spend-nya. Monthly spend itu total dari spending berapa banyak pulsa, berapa banyak SMS, berapa banyak data yang dikonsum setiap bulan. Price plan ini terkait dengan prepaid. Data usage, berapa banyak sih data yang digunakan. Apakah dia termasuk digital savvy atau enggak. Karena kita tahu customer kita nggak hanya di Jabodetabek, tapi seluruh Indonesia. Digital package, mereka konsum package apa aja sih? Oh, paket Netflix, paket Maxstream, paket Disney Plus setiap bulan. Nah, kelihatan nih, oh mereka doyan nih mereka doyan nonton video gitu ya, video streaming. Kemudian gender juga bisa dilihat dari NIK-NOK yang didaftarkan di Telkomsel, male atau female. Kemudian handset type kita bisa tahu nih sampai OS-nya dia berapa, brand-nya apa, tipe handphonenya apa. Timing kita bisa lihat misalnya waktu zaman-zaman WF, work from office, Mas Aldo tuh mostly jam 6 pagi sampai jam 6 sore tuh adanya di mana sih? Itu kita flag. Oh, Mas Aldo jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu mostly berada di wilayah Telkomsel Smart Office. Which is itu berulang pattern-nya selama 30 hari ke belakang. Berarti Mas Aldo bisa kita bilang, kita flag bahwa work location-nya Mas Aldo itu di Telkomsel Smart Office. Kemudian misalnya Mas Aldo pulang nih di jam 6 sore sampai jam 6 pagi, di malam hari dia selalu berada di wilayah misalnya di wilayah Cilandak. Oh, berarti Mas Aldo rumahnya di Cilandak nih, kita flag nih. 30 hari ke belakang dia pattern-nya sama, kita flag sebagai home-nya. Kemudian weekdays biasanya dia kemana? Apakah dia suka ke mall? Apakah dia suka ke luar kota? Itu bisa kita flag. Weekdays dia ada di mana? Weekend dia ada di mana? Kemudian mobility nih kita bisa track juga nih apakah dia termasuk frequent traveler misalnya. Frequent traveler kemana nih? Keluar kota atau ke luar negeri bahkan gitu. Itu kita bisa track semuanya. Homework sama tempat hangouts-nya dia. Kemudian lifestyle itu terkait browsing history-nya dia. Jadi misalnya Mas Aldo suka browsing tentang rumah gitu ya. Mas Aldo misalnya sering browsing, oh pengen ngerapihin rumah nih, apa aja yang di-download, IKEA, Informa gitu. Oh berarti Mas Aldo termasuk ke dalam kategori home decor. Kemudian musik streaming yang digunakan apa sih? Video yang digunakan apa? Dia baca berita apa gitu ya, apakah Detik, CNBC gitu, misalnya dia suka bisnis. Kemudian sosial media yang paling dia sering gunakan adalah apa. Nah, semua Telkomsel Big Data Assets ini kita turunkan menjadi some use cases. Pertama, credit scoring tadi, untuk membantu financial institution melihat apakah customer ini termasuk customer yang good or bad, apakah layak diberikan pinjaman atau tidak. Apakah pinjamannya sebesar apa ya yang harus diberikan. Nah, ID verification ini untuk memverify tadi lokasi rumahnya dia. Kemudian competitive dan syndicated insight ini terkait untuk melihat landscape, competitive landscape antara e-commerce industry. Kan e-commerce industry itu sekarang saingan banget ya. Jadi pergerakan usersnya juga cepat banget kenaikannya, penurunannya, pindah-pindahnya gitu. Nah ini kita bisa lihat nih, kita bisa tracking dari data Telkom. Kemudian hyper targeted digital survey. Tadi kita bisa target nih orang misalnya
Tokopedia. Tokopedia tuh mau campaign ke ibu-ibu yang usia ibu muda, usia 25 sampai 35 yang baru punya anak satu misalnya gitu dan suka ke mall. Nah, itu kita bisa segmen, kita bikin whitelist-nya dan kita kasih tahu nih ke Tokopedia. Di Telkomsel ada 1 juta orang nih yang dengan tipe ibu-ibu seperti ini. Nah, itu bisa langsung diberikan campaign yang spesifik ke Tokopedia sehingga action-nya tuh juga cepat. Kemudian mobility bespoke, ini kita juga membantu beberapa government terkait pergerakan orang. Jadi kita membantu BPS untuk melihat berapa banyak wisatawan Nusantara, wisatawan luar negeri yang bepergian ke Indonesia. Dynamic profiling, ini terkait API, kemudian personalized offer, ini tadi terkait campaign juga untuk mempersonalize offer yang offer terhadap orang-orang yang benar-benar sudah kita whitelist dan kita segmen. 2G to 4G conversion ini sebenarnya bareng tim marketing juga. Dan ini salah satu API Big Data Marketplace, ini salah satu aim kita. Kemarin ada pertanyaan juga dari Mas Zaki, apa sih aim Data Solutions di 2022? Kita punya beberapa plan, salah satunya API Big Data Marketplace yang kita bangun di Data Solutions sekarang di DG Hub. Kemudian airtime loan, ini yang sudah berjalan. Oke, next slide. Seperti yang aku sebutkan tadi, teman-teman, jadi di M-Site itu terbagi jadi 2 stream. Stream pertama itu terkait individual insights, jadi yang terkait dengan API bisnis. Kemudian yang kedua adalah terkait aggregated insight, yang terkait dengan gimana kita melihat insight itu secara holistik dan general. Nah, kalau individual insight tadi terkait kita bisa kasih telco credit score versi kita, telco social economic status, kemudian ada beberapa verification API kayak kita tahu nih API nomornya aktif atau enggak, terus berapa lama sih dia jadi pelanggan Telkomsel dengan API length of stay, kemudian lokasi verifikasi rumah dia di mana, kantor dia di mana, kemudian API one number multiple email atau one email multiple number. Jadi teman-teman mungkin tahu ya beberapa kasus kayak Ilham Bintang gitu, nomornya itu dia lagi di luar negeri tapi nomornya itu dipakai orang lain. Nah, itu bisa kelihatan nih bisa dicegah dengan beberapa API kita termasuk dalam case fraud tadi. Kemudian customer data enhancement itu ada API interest, kita bisa mengeluarkan misalnya tadi Mas Aldo dari pattern behavior-nya dia apa sih top interest-nya dari Mas Aldo gitu ya. Misalnya tadi home decor, terus ride hailing, dia suka pesen makanan di Gojek atau GrabFood. Kemudian misalnya dia suka buka mobile banking, misalnya dia termasuk banking heavy dan lain-lain. Kemudian API loyalis. API loyalis ini untuk mendefine, misalnya Mas Aldo punya 5 e-commerce saat ini yang ada di handphonenya dia yang di-download. Ternyata usage ke Tokopedia sama Shopee lebih gede nih dari e-commerce lain. Itu kita bisa kasih tahu ke Tokopedia misalnya, oh Mas Aldo tuh termasuk orang yang loyal. Atau misalnya Mas Aldo lebih loyal ke Shopee. Yuk Shopee tembakin nih ke Mas Aldo voucher yang lebih banyak biar lebih banyak pakai Tokopedia. Kemudian API last location kita bisa kasih tahu juga ke klien-klien kita bahwa last location-nya Mas Aldo ini di mana. Nah, aggregated insight, terkait aggregated insight tadi seperti yang sudah aku sampaikan, ada beberapa stream of business di dalamnya. Pertama, mobility related. Jadi untuk tahu OOH audience insight. Jadi kita bisa mengukur OOH out of home atau billboard kalau bahasa umumnya teman-teman. Kita bisa mengukur seberapa banyak orang yang lewat situ. Sebenarnya berapa banyak orang yang lewat situ, terus apakah orang itu termasuk digital savvy, terus rumahnya di mana sih mostly orang yang lewat situ. Kemudian tourism mobility insight. Tadi kita membantu BPS untuk memberikan insight terkait orang wisatawan Nusantara dan wisatawan luar negeri yang bolak-balik ke Indonesia. Event analysis insight ini kita bisa pernah melakukan dengan salah satu brand rokok. Jadi dia pengen mengukur efektivitas dia menyelenggarakan misalnya nih konser musik di GWK. Konser musik di GWK kita punya
indoor BTS di dekat-dekat GWK. Kita bisa mengukur berapa banyak orang yang datang, berapa banyak yang pakai Telkomsel, berapa banyak orang yang suka musik yang datang ke situ. Mostly datangnya dari daerah mana sih? Oh, ternyata dari Jakarta nih. Kenapa nggak diadainnya di Jakarta aja? Seperti itu insight-nya. Kemudian competitive intelligence, ini terkait competitive insight tadi, jadi mengukur kompetisi market antara e-commerce ataupun ride-hailing gitu. Yang mana sih yang lebih unggul, dan ini bisa sampai level per kota, teman-teman. Jadi belum tentu nih Tokopedia menang di daerah Jawa, tapi belum tentu dia menang di daerah Papua gitu. Itu bisa kita kasih tahu ke Tokopedia Insight-nya. Kemudian Insight to Activation ini untuk mengactivate orang-orang melalui digital advertising ataupun survei. Nah, mungkin next slide ini aku akan membahas lebih detail mengenai bisnis API Insight tadi. Gimana sih cara kita memonetize bisnis API Insight? Jadi kalau kita lihat gambaran di Indonesia, sebenarnya orang-orang yang sudah bankable tuh berapa banyak sih? Ternyata sedikit banget ya, teman-teman. Jadi cuma hanya 21%. Sisanya 51% lagi mereka unbank dan belum tetap dengan formal financial institution gitu. Mungkin mereka masih pinjam di Tengkulak atau misalnya yang tidak terdaftar fintech yang tidak terdaftar OJK. Nah, kalau kita bagi berdasarkan geografinya, jadi kalau kita lihat chart yang paling kiri ini, teman-teman, jadi kalau kita lihat loan distribution di daerah di Jawa dan di luar Jawa, itu sebenarnya belum seimbang. Mostly memang masih di luar Jawa, masih di dalam Jawa nih yang paling besar. Tapi kita lihat kenaikannya itu di 2020 bahkan diprediksi oleh salah satu research company di 2024 ini outside Jawa itu akan meningkat secara signifikan dalam hal peminjam untuk tadi fintech ataupun banking, itu mereka sudah mulai melek nih. Nah, kalau kita lihat dari loan disbursement-nya itu juga meningkat nih. Misalnya nanti tadi apa sih Kak Debbie fintech yang dimaksud itu seperti Kredivo, Akulaku, ShopeePay gitu ya. Nah, kalau kita lihat loan disbursement-nya itu meningkat juga nih dari 2020 ke 2023 ke 2025. Prediksinya itu akan mengcover tier 2 dan tier 3 city itu akan lebih banyak. Jadi addressable market ke tier 2 dan tier 3 city ini semakin besar. Ini terkait fintech dan digital lending business. Kemudian kalau kita lihat, memang misi kita di Data Solutions ini, kita pengen membantu pemerintah, gitu ya, membantu Indonesia untuk membuka nih financial inclusion. Jadi memperbesar tadi orang-orang yang masih exclusion di financial, mereka belum tahu nih minjemnya di mana, kemudian mereka juga tidak punya data credit history. Tapi dari sisi telco kita bisa menilai nih, apakah customer ini baik atau enggak. Nah, disinilah peran big data atau data solutions dari sisi telco. Tadi kita bilang produknya adalah telco credit score, itu berperan. Ngasih tahu nih ke misalnya Kredivo. Kredivo ada loh orang-orang yang sebenarnya berpotensial untuk apply, tapi dia tidak punya credit history. Kalau sekarang credit history, mostly kalau orang Jawa pernah minjem atau pernah melakukan transaksi ke bank. Nah, ini adalah orang-orang yang mau kita tap. Nah, misinya apa sih? Telkomsel melihat ini sebagai opportunity, teman-teman. Jadi, pengennya Telkomsel berperan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang, gitu ya, kepada customer Telkomsel untuk akses financial services. Akses financial services-nya berupa apa sih? Berupa tadi kredit itu paling gateway-nya paling cepat melalui kredit gitu ya, karena semua orang pasti butuh uang gitu, atau mereka punya kebutuhan khusus. Kemudian dari saving, insurance sampai investment. Jadi di sini Telkomsel ingin berperan untuk membantu pemerintah memutus tadi financial exclusion dan membuka kesempatan financial inclusion ke semua customer Telkomsel. Jadi ada misinya juga nih, teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat masalah kita tuh sangat besar ya. Jadi kalau dilihat
ada 160 juta pelanggan Telkomsel, kemudian 105 jutanya itu adalah pemakai internet. Jadi masalah kita tuh gede banget, subscriber kita gede banget, dan kita tuh punya 200.000 BTS yang tersebar di seluruh Indonesia. Kalau kita rasiokan dengan kompetitor kita, itu sekitar 1,8 kalinya, teman-teman. 1,8 kalinya kita punya lebih banyak BTS dibandingkan Opsel lain. Dan 95%-nya itu sudah tercover 4G population. Nah, ini kita lagi gadang-gadang untuk memperbesar 5G kita. Jadi masalahnya sangat banyak, sangat besar Telkomsel, dan kita mau monetize big data ini. Nah, gimana sih caranya Kak Debbie untuk kalian tuh bisa membantu financial institution? Nah, ini kita mulai deep dive ke produknya, teman-teman. Jadi tadi, kalau lihat dari big data sets tadi, kita lihat ada banyak data sets ya, bisa kita lihat dari lokasinya, recharge pattern-nya dia setiap bulan, behavior-nya, apakah dia termasuk pengguna banking atau tidak, gitu ya. Browsing behavior-nya dia tuh apa, istilahnya misalnya Kak Aldo tuh aplikasi yang ada di handphonenya Kak Aldo tuh apa sih gitu. Kemudian aplikasi mana sih yang sering Kak Aldo pakai gitu setiap bulannya gitu. Nah itu usage yang masuk ke setiap aplikasi itu bisa kita ambil dan dijadikan insight gitu. Kemudian dari sisi data usage, apakah dia termasuk digital heavy atau enggak. Kemudian handset type-nya kita punya namanya API Telco SIS. Jadi API Telco SIS itu memprediksi SIS dari customer-nya Telkomsel. Gimana sih caranya kita menggabungkan antara harga handphone dan pemakaian pulsa dia setiap bulan. Jadi misalnya harga handphone Kak Aldo pakai iPhone 13 Pro misalnya. Oh, harganya sekitar 15 juta rupiah. Plus pemakaian pulsa, data, SMS, teleponnya Kak Aldo setiap bulan sebesar 200.000. Oh, berarti Kak Aldo termasuk SIS A. Kita punya SIS-nya kategorinya A sampai E. Kemudian timing dia di mana? Rumah, misalnya orang yang minjem di rumah, misalnya rumahnya lokasinya di daerah Cilandak, sama misalnya di daerah, let's say misalnya yang pinggiran Jakarta gitu. Nah itu juga bisa kita klasifikasikan, oh dia termasuk SES A atau SES B atau SES C. Spending pulsa dia setiap bulan, apakah dia termasuk yang suka nelpon atau dia termasuk yang suka tadi video streaming. Nah biasanya SES-nya dilihat, spendingnya dilihat dari misalnya kalau dia suka nelpon berarti dia termasuk di orang yang golongan A. Terus age tadi, umurnya dia berapa berdasarkan NIC yang dia submit ke Telkomsel. Nah, dari semua data set ini, teman-teman, kita klasifikasikan untuk membantu tadi financial institution itu untuk ngasih tahu nih, customer mana yang baik, customer mana yang kayaknya nggak bisa dikasih pinjaman deh orang ini gitu, karena untrustful gitu. Misalnya dari sisi recharge-nya aja dia kadang-kadang recharge, kadang-kadang enggak, kayak gitu. Nah, itu kita membantu memanage resiko itu, kita kasih tahu nih, oh customer mana yang baik, customer mana yang tidak, itu melalui 3C. Pertama, karakter. Karakter ini melalui tadi Telco Credit Insight. Kemudian capacity, melalui tadi SIS prediction. Kemudian kolateral itu terkait lokasi, terkait yang lain, itu bisa kita berikan insight-nya ke teman-teman financial. Nah, penasaran kan gimana sih caranya kita mengolah data tersebut, teman-teman? Jadi kalau teman-teman tahu, data yang ada di Telkomsel itu sangat banyak. Jadi kalau kebayang nggak sih kalau kita suka pakai video streaming misalnya cuma 50 MB setiap bulan gitu ya. Atau kita beli paket deh, paket 2 GB atau 1 GB. Nah, kalau di Telkomsel, data yang masuk setiap detik, teman-teman, itu 5 terabyte loh. 5 terabyte itu sekitar kayaknya 5 miliar gigabyte. Jadi gede banget. Nah, ini kita save di data cloud kita gitu ya, cloud kita sendiri. Kemudian tadi gimana cara kita memproduksi Telco Score itu, kita punya data engineering. Jadi setiap minggu kita lakukan scoring ulang, kita lakukan modeling ulang. Kemudian keluarlah si features tadi.
features-nya bukan cuma yang tadi aku show sebagai datasets, tapi kita punya ribuan variables. Jadi variabel satu digabungkan dengan variables yang lain menjadi variabel baru. Nah itu variablesnya jadi banyak banget teman-teman. Jadi ada sekitar ribuan variables. Kemudian kita juga punya data science yang sangat-sangat kompeten di bidangnya. Kita punya data science dari Bukalapak, dari e-commerce, kita punya data science dari beberapa fintech terkemuka juga yang sekarang udah join Telkomsel. Jadi setelah itu mereka bikin nih modelingnya dari feature-features tadi. Keluarlah model output. Model output itu tadi terkait Telco Credit Insight ataupun tadi API lokasi verifikasi. Jadi ini adalah flow gimana cara kita mengolah data sampai kita bisa memberikan tadi API Telco Credit Insight. Nah, kalau kita bergerak ke produk kita yang paling laku di pasaran gitu ya saat ini, apa sih our flagship product itu adalah si T-Score, teman-teman. Jadi T-Score ini tadi dibuat dari beragam variabel, termasuk tadi telco usage-nya. Kita bisa sampai mengklasifikasikan misalnya orang yang sering browsing malam itu cenderung suka gagal bayar. MES kan ya teman-teman, maksudnya kita punya modelnya, kita punya mesinnya gitu, bisa mengolah tadi telco usage-nya, voice transaksinya dia sebesar apa, SMS transaksinya dia sebesar apa, recharge history-nya dia gimana, apakah dia recharge terus recharge-nya berapa, misalnya 5.000 sama yang 200.000 itu pasti definisi customer-nya beda. Kemudian lokasinya dia tadi juga, terus dia pernah roaming atau enggak. Nah, semua data ini diklasifikasikan, kemudian dibikin probability modelnya. Jadi kalau teman-teman mungkin suka tahu di keuangan, itu kita nama measurement matrix-nya itu namanya Gini. Jadi Gini yang ada di pasar saat ini itu 0,4. Nah, ini kebayangnya kita bisa bikin salah satu feature T-Score gitu ya. T-Score ini adalah Telkomsel Score yang bisa memprediksi orang ini termasuk bad atau good customer. Dan Gini-nya itu kalau di pasaran 0,3 sampai 0,4 kita kompetitif nih. Gini-nya di 0,4. Bahkan beberapa backtest yang sudah dilakukan oleh klien itu Gini-nya sampai 0,5. Which is berarti at least T-Score ini bekerja dan bisa memprediksi tadi orang-orang yang baik atau yang akan bayar lancar atau tidak. Kemudian dari sisi model stability-nya ini sangat stabil karena data scientist kita melakukan continuously melakukan tadi modeling datanya, terus di crunch tiap minggu tuh dibikin model yang lebih baik gitu. Nah, interpretability ini relate dengan klien. Jadi kalau klien pakai T-Score ini, dia interpretability result-nya atau business impact-nya seperti apa sih? Gitu. Misalnya nih, Kredivo pakai nih Telkomsel Score gitu ya. Jadi sebelum misalnya Mas Aldo apply Kredivo, kemudian Kredivo tanya nih ke Telkomsel gitu, benar nggak sih lokasinya Mas Aldo di sini? Terus kita bilang, oh benar, oke, approve. Kemudian dicek lagi T-Score-nya, oh Mas Aldo nih termasuk customer yang bagus gitu ya. Oke, ini Mas Aldo di approve. Misalnya dari 100.000 aplikasi yang masuk ke Kredivo, sebenarnya hanya 3.000, misalnya 100.000 hanya 20.000 nih yang diterima Kredivo, tapi menurut Telkomsel ada loh 30.000 data lagi yang sebenarnya bagus nih, yang kalian bisa pakai karena menurut T-Score tadi customer ini bagus gitu. Jadi itu meningkatkan business impact ke klien. Kemudian risk analysis ini terkait resiko tadi ya teman-teman. Jadi resiko terhadap customer, apakah resikonya kalau saya tadi Kredivo minjemin Mas Aldo, resikonya berapa banyak sih gitu. Misalnya, oh Mas Aldo resikonya medium nih, oke kita kasih pinjaman yang nggak terlalu besar gitu. Jadi itu relate ke business impact-nya dari klien-klien kita. Nah, kemudian setelah T-Score, apalagi sih sebenarnya produk-produk Insight gitu ya. Ini juga pengen memperkenalkan ke teman-teman sebenarnya API apa aja sih? Mungkin teman-teman juga
ada yang well known juga nih terkait API gitu ya. Kalau misalnya sering lihat misalnya API Google gitu saat ini atau API Google Maps gitu yang sering digunakan. Nah, Telkomsel juga punya loh API gitu. API-nya apa aja sih? Kita bagi berdasarkan typical use cases-nya. Jadi pertama terkait pre-qualification tadi misalnya salah satu klien kita Kredivo dia mau segmen nih orang-orang yang misalnya ibu-ibu mau cicil panci gitu ya. Nah, kita bisa lihat nih orang-orang yang karakternya ibu-ibu yang memang baru nikah gitu. Itu kita bisa spesifikkan dengan API interest dan loyalis tadi. Kemudian apakah dia termasuk sering dengan roaming atau sering ke luar negeri atau tidak. Kemudian seberapa banyak pakai data kuota dan credit balance. Terus ada lagi use case-nya terkait underwriting. Underwriting ini adalah gimana caranya kita bisa menemukan atau klien bisa menemukan customer yang genuine. Jadi benar-benar nih, oh dari phone number sama NIK-nya matching loh dan ada di Telkomsel, kita bisa kasih tahu yes or no. Kemudian home and office tadi verification ya, apakah benar dia tinggalnya di sini, apakah benar dia office-nya di sini. Kemudian setelah tadi underwriting, kemudian ada loan decision. Nah, loan decision ini tadi kita bisa memberikan insight kepada financial institution tadi terkait credit score-nya mereka nih, berdasarkan data telco, apakah mereka termasuk customer yang baik atau enggak. Kemudian ini juga kita bisa kasih tahu ke mereka, oh purchasing power-nya Mas Aldo tuh ternyata A nih, berarti bisa dikasih pinjaman maksimal. Kemudian terkait loan decision, ini juga loan collection, ini biasanya setelah mereka dapat customer bagus gitu ya, Mas Aldo jadi customer Kredivo, kemudian Mas Aldo pengen bayar nih, apakah termasuk Mas Aldo ini bayarnya itu selalu on time atau enggak sih? Nah itu bisa di-verify melalui, atau bisa Mas Aldo telat bayar nih udah berapa bulan. Nah ini kita bisa kasih tahu nih, oh terakhir lokasinya Mas Aldo tuh di sini loh. Itu terkait loan collection. Kemudian yang paling menarik di sini adalah fraud dan data cleansing, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu, kemarin sempat ada beberapa kasus kayak Ilham Bintang gitu, dia lagi di luar negeri, nomornya dipakai sama orang lain. Nah itu sebenarnya bisa dicegah, teman-teman. Dicegah caranya gimana? Dengan API yang ada di kita. Misalnya API active status nih, kita bisa tahu nih nomornya sedang aktif atau enggak gitu. Kalau nomornya nggak aktif, ya nggak perlu dikasih pinjaman gitu kan, atau nggak perlu di-verify account banknya. Kemudian call forwarding status, apakah dia mengaktifkan feature call forward atau enggak. Nah, biasanya kalau diaktifkan feature call forward ini teman-teman itu biasanya mengidentify, wah ini nomornya cenderung fraud nih. Gitu. Kemudian recycle number, apakah nomornya sudah pernah di-recycle atau belum sebelumnya. Kemudian API PNV, ini kita lagi develop sebenarnya teman-teman, jadi API PNV ini mencocokkan antara nomor dengan ownership-nya, apakah benar nih nomor sekian itu milik Mas Aldo, misalnya kayak gitu. Jadi kita nggak perlu lagi cek sebelum OTP gitu ya, biasanya kita pakai OTP untuk verification transaction ya teman-teman, tapi sebelum OTP itu ada namanya API PNV. Ini yang kita lagi develop dan ini akan besar ke depannya, akan menjadi pengganti mungkin OTP ke depannya. Kemudian SIM swap ini apakah nomornya pernah di swap atau enggak. Jadi ini tadi typical use cases-nya banyak banget, ada pre-qualification, kita bisa membantu financial institution untuk memberi kualifikasi orang-orang yang akan diberikan pinjaman. Kemudian kita underwriting, kita bisa kasih tahu nih customer-nya genuine atau enggak. Loan decision, dia butuh di-approve atau enggak, dan berapa banyak sih yang harus di-approve gitu ya. Kemudian loan collection ini kita membantu di belakangnya nih untuk mengkolek orang-orang yang gagal bayar. Kemudian fraud dan data cleansing ini untuk antisipasi fraud. Next, ini mungkin tadi gambaran semua produk M-Site dari sisi API bisnis, teman-teman. Tapi satu hal yang memang harus di-notice bareng-bareng, karena kita sangat protektif for our data ya. Jadi kita harus comply nih, teman-teman, comply dan terhadap data privacy regulation. Jadi
setiap customer yang di-check-in itu pertama harus ada konsennya. Jadi misalnya Mas Aldo apply Kredivo nanya ke Telkomsel, Mas Aldo ini Telco skornya berapa sih gitu kan. Nah, kita butuh konsennya Mas Aldo gitu. Kemudian kita anonymous processing, kemudian datanya selalu on premise-nya Telkomsel, jadi data Telkomsel tuh nggak pernah keluar tanpa konsen teman-teman, dan kita deliver selalu based on output. Jadi kita nggak pernah nge-deliver data yang misalnya Mas Aldo tinggalnya di mana sih? Oh, di Jalan Purwa Raya 1 nomor sekian gitu. Kita nggak pernah kayak gitu. Jadi Kredivo yang akan nanya nih, rumah Mas Aldo bener nggak sih di jalan ini? Kita hanya bilang yes or no. Atau kita mengeluarkan skor. Jadi kita tetap comply dengan data privacy, regulasi yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri saat ini. Kita sebut itu sebagai GDPR, teman-teman. Oke, mungkin itu dari aku, Mas Aldo. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya. Mohon maaf kalau misalnya agak lama ya presentasinya. Monggo kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan. Oke, keren banget kan paparan dari Kak Debbie. Ternyata use case big data asset tuh banyak banget ya. Bisa untuk airtime loan, ID verification, 2G to 5G conversion, dan lain-lain. Baik, saya akan membacakan pertanyaan. Ternyata banyak ya antusias dari T-Flyer PCM. Saya dahulukan dari ini deh, yang raise hand dulu nih. Barangkali ini udah nggak tahan si Kak Hanif ini. Oke, Kak Hanif, bisa langsung saja disampaikan. Oke, makasih Mas Aldo, Mbak Debbie. Mau tanya, kalau tadi itu banyak menjelaskan perihal how to get datanya ya. Nah, mungkin belum kesentuh how to sell it-nya. Pertanyaannya, apakah ini sudah menjadi revenue generator buat Telkomsel? Kemudian jika sudah, bisa share nggak? Artinya apa? Model bisnisnya, bentuk proposalnya, PPT, GTM-nya gitu. Jadi alur how to get revenue from data-data itu sih, Mbak. Lebih ke situ. Makasih. Oke, terima kasih Mas Hanif. Jadi tadi mungkin benar kita membahasnya tentang produk ya Mas, tapi untuk alur GTM-nya itu biasanya kita tadi, mungkin aku jawab dulu pertanyaan yang pertama Mas Hanif, ini sudah jadi revenue generator Telkomsel atau belum sih? Honestly, saat ini belum ya Mas, karena memang legacy bisnis itu lebih besar dari sisi revenue gitu. Tapi kita aiming ke sana. Kenapa? Karena API Big Data Business ini secara nature itu dapat membantu bisnis Telkomsel sendiri ke depannya. Kemudian kalau saat ini revenue-nya itu naik signifikan. Jadi kalau M-Site sendiri, kalau Mas Hanif tahu, itu kita berdirinya tuh since 2016, Mas. Jadi kita sudah sekitar 7 tahun M-Site berdiri gitu ya. Cuma revenue growth-nya tuh sangat tinggi. Jadi tiap tahun tuh kita selalu bertumbuh dan itu signifikan. Gitu. Kemudian how to GTM this API gitu ya. Karena memang bukan seperti barang inventory gitu ya Mas Hanif. API ini kan pertama kita jualnya juga ke spesifik industri, misalnya financial institution yang sekarang memang jadi backbone kita. Gimana cara kita jualnya? Biasanya pendekatannya adalah kita jual ke divisi yang terkait risk assessment, Mas. Jadi setiap banking, FI, fintech itu pasti punya divisi risknya masing-masing. Divisi risk ini apa sih? Divisi yang mengkalkulasi nih risk dari customer-nya atau calon customer-nya. Nah, biasanya kita connect dengan orang yang ada di divisi risk tersebut, kemudian kita jelaskan per use case gitu ya, dan biasanya mereka sudah well known nih dengan scoring yang ada di pasaran. Jadi kalau Mas Hanif tahu, scoring yang ada di pasaran ini sekarang bukan hanya Telkomsel Mas yang jual, jadi ada beberapa company juga yang mereka menjual skor berdasarkan data transaksi keuangan gitu. Jadi atau Mas Hanif pernah cek Slick. Nah, Slick itu kan Mas Hanif bisa tahu nih skornya Mas Hanif berdasarkan transaksi keuangan atau skornya teman-teman itu berapa sih.
Nah, skor ini saat ini memang yang ada hanya berdasarkan transaksi keuangan. Nah, di sini sebenarnya Telkomsel ingin memberikan warna baru nih, atau memberikan angle baru. Kalian bisa tahu loh, orang-orang yang nggak punya data transaksi keuangan, kalau dikasih pinjaman tuh, orang ini akan lancar bayarnya atau gagal bayar, gitu. Nah, ini salah satu fungsi T-score tadi. Jadi kita bisa datengin tuh tadi si divisi tersebut, kita ngobrol kebutuhannya mereka apa. Tadi ada beberapa use cases yang sudah aku sampaikan. Jadi use cases verifikasi, use cases collection, use cases fraud. Nah, nanti kita matchingkan tuh Mas dengan kebutuhannya mereka. Setelah mereka matching, itu biasanya kita akan ber-NDA dengan mereka karena terkait data kita selalu ber-NDA. NDA tersebut setelah NDA terus mereka biasanya melakukan backtest, Mas. Jadi backtest tuh mereka pakai data yang lampau, orang-orang yang udah mereka kasih pinjaman dan misalnya gagal bayar atau bayar yang lancar, mereka cekin tuh ke data kita. Oh, ternyata bener nih orang-orang yang gagal bayar ini menurut Telkomsel juga skornya jelek gitu. Nah, berarti skor kita works di mereka gitu kan. Nah, akhirnya mereka beli tuh produknya. Nah, setelah mereka beli produk, itu biasanya setiap data nasabah yang dicek ke kita tadi harus ada konsennya, Mas Hanif. Jadi, kalau Mas Hanif buka Kredivo, terus ada terms and condition sebelum apply, itu kan Mas Hanif tick tuh. Nah, itu biasanya sudah mengcover tuh konsen tersebut. Gitu. Jadi, dari end-to-end-nya tuh kita jagain banget. Kurang lebih sih GTM-nya seperti itu sih, Mas Hanif. Kalau bisnis modelnya itu per hit, Mas. Jadi misalnya let's say Kredivo beli 100.000 hits setiap bulan terkait API T-score atau API lokasi verifikasi. Semoga cukup menjawab, Mas Hanif. Ya, bagaimana Mas Hanif? Makasih. Aman. Oke, aman. Makasih Mas Hanif. Kemudian nih dari Kak Adit, Mbak Debbie, bagaimana ya jika dilihat dari sisi customer? Apakah customer sudah memiliki privasi? Apakah customer sudah tidak memiliki privasi sama sekali karena tindak tanduk kita tersimpan record-nya dan digunakan oleh company untuk kepentingan strategi perusahaan? Silakan, Kak Debbie. Siap. Pertanyaannya bagus banget ya, teman-teman. Jadi sebenarnya tadi memang data kita itu sekarang bahkan mungkin teman-teman pakai Facebook, pakai Instagram gitu ya, semua aktivitas teman-teman di sana itu pasti diketahui tuh sama perusahaan tersebut gitu kan ya. Sampai mungkin mereka bikinkan metodologi, misalnya aku suka buka home decor, tiba-tiba aku dapat iklan IKEA gitu. Jadi itu secara nggak langsung mereka meng-crunch nih data kita untuk kepentingan campaign-nya mereka gitu ya. Nah, the point is dari data Telkomsel sebenarnya tadi misi kita adalah kita ingin membantu pemerintah dalam penetrasi inklusi keuangan di Indonesia. Gitu. Gimana sih cara kita membantu penetrasi inklusi keuangan itu adalah dengan memberikan insight ya, memberikan insight terkait customer yang ada di Telkomsel. Tapi tadi tetap dengan konsen. Jadi misalnya nih Mas Aldo gitu ya, Mas Aldo nggak mungkin nih tiba-tiba kita cekin datanya gitu tanpa Mas Aldo memberikan konsen terhadap data tersebut gitu ya. Di luar sana banyak teman-teman yang mungkin tanpa teman-teman sadari di luar sana tanpa konsen teman-teman mungkin data kita diolah gitu. Tapi di sini Telkomsel kita tetap comply dengan regulasi dan GDPR tadi. Jadi kita tetap comply, kita akan mencek customer tersebut kalau sudah ada konsennya, gitu sih. Baik, terima kasih Kak Debbie. Intinya pasti nggak semena-mena ya Kak Debbie ya untuk. Iya, betul Mas Aldo. Baik, terima kasih Kak Adit pertanyaannya. Kemudian dari Kak Ana, pertanyaannya, Telkomsel mempunyai big data. Apakah sudah diterapkan juga untuk peningkatan program di mobile advertising? Peningkatan di mobile advertising sudah sampai mana keberhasilannya? Silakan Kak Debbie. Siap. Thank you Kak Ana pertanyaannya. Jadi kalau untuk spesifik di advertising itu kita udah kolaborasi dengan digital advertising saat ini dari tahun
sekitar tahun 2017 ya. Jadi dulu tuh sebenarnya Data Solutions itu di bawah satu VP dulu awalnya. Kita gabung dengan digital advertising gitu. Jadi kita sebenarnya mulai dengan tadi advertising dulu nih gitu. Nah, jadi kalau sekarang yang bisa kita lakukan adalah tadi, misalnya kita bisa mendetek orang-orang, misalnya Tokopedia datang nih ke DG Ads gitu, aku mau dong mengkampanyekan orang-orang yang buka kompetitor aku, misalnya Shopee atau Lazada, di bulan kemarin untuk aku promokan di 11.11 misalnya gitu. Nah, ternyata itu bisa kita bantu dengan insight yang ada di kita, teman-teman. Jadi, Telkomsel bisa lihat nih, 30 hari ke belakang, orang-orang yang heavy pakai Shopee sama Lazada, tapi dia termasuk 2 list Tokopedia, misalnya kayak gitu ya. Tapi dia lebih banyak pemakaiannya di e-commerce lain. Itu ternyata ada 100.000 orang. Nah, 100.000 orang ini di-campaign nih. Di-campaign, kemudian take up rate-nya itu pasti naik nih di campaign, kemudian biasanya dikasih voucher lebih nih orang-orang yang dualis tadi nih yang masih labil gitu ya, dikasih voucher lebih banyak dibanding orang-orang yang udah loyalis terhadap Tokopedia. Ternyata take up rate-nya naik gitu, dan mereka sampai melakukan purchase. Nah, itu sudah pernah kita lakukan bersama teman-teman di DG Ads. Jadi industrinya banyak banget, termasuk e-commerce, retailing, bahkan kita membantu beberapa brand FMCG gitu ya, brand rokok, untuk mengetahui nih orang-orang yang sering hangout di daerah misalnya SCBD, Kemang gitu ya, di daerah-daerah tersebut, terus kita tembakin nih promo, misalnya beli makanan apa. Nah, itu sudah kita lakukan juga bersama digital advertising. Jadi memang skupnya Kak Aldo itu banyak banget sih, bisa dari financial institution, bisa FMCG, bisa apapun. Oke, jadi memang udah cukup lama kerjasamanya dengan advertising ya Kak Debbie ya. Dan Betul. memang keberhasilannya udah cukup lah untuk bisa kita ciptakan. Jadikan success story. Ya. Dari Kak Indi sebenarnya ini lebih ke pernyataannya, tapi saya coba izin sampaikan juga biar sebagai poin aktif gitu kan. Idem sama pertanyaannya Mas Adib, kok jadi serem ya? Karena kita sebagai customer, profil customer bisa detail banget, dan pada akhirnya data ini tanda kutip diperjualbelikan dan belakang ini jadi banyak disalahgunakan gitu. Namun karena kita tadi oleh Kak Debbie disebutkan, jadi menurut saya tidak perlu ditanggapin untuk selanjutnya. Kemudian dari Kak Enjun, tanya Kakak, data pelanggan sudah ganti nomor MSI SDN, sementara track record perilakunya sudah digunakan suatu company untuk kepentingannya. Itu bagaimana cara Big Data mengupdate-nya? Tambahan, dari track record Big Data, seberapa banyak pelanggan T-Cell yang perilakunya swinger atau gemar ganti MSI SDN? Thank you Kak Aldo. Jadi sebenarnya tadi kita bisa tahu, karena nomor Telkomsel itu kan kita pakai, dan kalau udah nggak kita pakai lagi itu ada namanya grace period, Kak. Grace period-nya itu 6 bulan. Jadi nomor itu benar-benar non-aktif, tapi tidak berganti kepemilikan. Gitu. Nah, kalau kepemilikannya berganti ke opsi lain, absolutely kita nggak bisa track nih. Gitu. Tapi ketika dia ganti-ganti nomor, ternyata nomornya Telkomsel, itu kita bisa tracking dari dia mendaftarkan ke Telkomsel, biasanya kan daftarnya pakai NIK tuh, Kak. NIK. Nah, itu biasanya NIK itu relate ke beberapa nomor. Nah, itu kita bisa memprediksi kalau orang ini sebenarnya ganti-ganti nomor, tapi dengan NIK yang sama. Kayak gitu. Baik, jadi terbatas untuk Telkomsel untuk operatornya, ya Mbak. Betul. Baik, dari Kak Zaki, Kakak Debbie izin bertanya, siapa pesaing utama atau perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama dengan Telkomsel Data Solution? Dalam kurung nih, mengolah behavior pelanggan. Apa keunikan kita dibanding mereka? Silakan Kak. Oke. Pertanyaannya bagus. Jadi sekarang pemain big data itu sangat banyak ya, teman-teman. Pemain
Tafo Score ataupun scoring ataupun API itu sangat banyak. Bahkan Google pun main di sana gitu ya. Tapi kalau kita lihat memang kompetitornya itu ada beberapa jenis stream. Jadi yang pertama stream yang terkait tadi aggregated insight. Aggregated insight itu untuk melihat competition landscape antara e-commerce ataupun retailing nih. Nah, itu ada beberapa pemain kayak App Annie, dia bisa ngasih tahu tuh. Tapi datanya itu berdasarkan data apps, aplikasi. Jadi dia nge-track dari aplikasi, teman-teman. Kalau terkait T-score atau scoring, itu kalau pesaing di upsell, operator seluler, itu honestly nggak ada, teman-teman, sekarang. Justru scoring ini pesaingnya adalah biasanya company luar nih, yang dia bikin scoringnya sendiri. Berdasarkan crunch datanya dia di internet, atau misalnya saat ini dia pakai data pelanggan atau customer yang sudah melakukan transaksi keuangan. Gitu. Jadi, pesaingnya lumayan banyak, gitu. Tapi kalau di secara operator, itu baru Telkomsel yang very advanced in big data ya, jadi kita selangkah lebih maju lah dibanding upsell lain. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua, apa sih unique selling point kita ya, USP kita apa sih dibandingkan yang lain? USP kita itu adalah pertama, sekarang tuh dibanding ketinggalan dompet atau handphone, mendingan ketinggalan dompet kan ya teman-teman ya. Bahkan kalau handphone hilang, semua password ada di sini gitu ya. Jadi semua depend on handphone gitu. Dan itu adalah keunggulan kita nih. Kita bisa mengetahui nih perilaku customer kita berubah, kemudian lokasinya dia berubah, kemudian mungkin kalau misalnya terkait pengambilan data dari apps, misalnya dia pakai Tokopedia sekarang, bulan depan dia bisa misalnya nggak pakai apps tersebut. Tapi kalau handphone dia nggak mungkin ganti-ganti gitu. Jadi unique selling point-nya adalah kita bisa nge-track nih milestone dari customer kita. Misalnya Mas Aldo dari zaman kuliah pakai nomor Telkomsel sampai sekarang, pasti behavior-nya berubah kan. Nah itu yang menjadi keunggulan kita teman-teman. Termasuk di dalamnya itu waktu pemakaiannya, misalnya Mas Aldo ganti-ganti nih, atau Mas Aldo terus stay pakai Telkomsel. Nah itu semakin menunjukkan Mas Aldo tuh customer yang baik atau tidak. Gitu. Baik, terima kasih Kak Debbie. Begitu Kak Zaki, kita masih leading, tapi untuk analisis dengan global operator kayaknya masih belum, atau perlu dievaluasi lagi. Kemudian dari Kak Andi, izin tanya Kak Debbie, untuk data yang udah ada di Telkomsel, dan kita membagi data tersebut ke pihak ketiga, apakah ini diperbolehkan oleh undang-undang? Silakan Kak Debbie. Jadi tadi ya Mas Aldo, kalau kita mau membagi data insight ini, pertama dari sisi outputnya itu kita nggak pernah ngasih data PII, personal identification ID. Jadi kita nggak pernah ngasih data yang berupa data privacy. Misalnya salah satu perusahaan nanya nih, Mas Aldo tuh tinggalnya di mana sih ke kita? Kita nggak bisa ngasih, oh Mas Aldo tinggalnya di jalan ini. Tidak, itu yang tidak kita lakukan. Kita hanya pertama kita make sure Mas Aldo sudah memberikan konsen yang mengcover, oh Mas Aldo boleh loh dicekin sama fintech tertentu karena Mas Aldo punya tujuan untuk minjem uang, misalnya gitu ya. Mas Aldo bersedia nih memberikan datanya untuk dicek. Nah, fintech tersebut cek nih ke kita apakah lokasi Mas Aldo itu di lokasi yang sama yang Mas Aldo taruh di form aplikasi. Gitu. Jadi outputnya berupa yes or no, Mas. Yes or no ataupun scoring. Jadi misalnya scoring 1 sampai 7. Kalau 1 lokasinya yang Mas Aldo masukkan di aplikasi form itu berjarak 0 sampai 250 meter. Berarti sangat dekat nih. Atau berjarak 250 sampai 500 meter, atau ada yang lebih dari 4 kilo, berarti nggak valid nih Mas Aldo tinggalnya di sini. Jadi selalu pertama-tama teman-teman yang kita perhatikan adalah konsen. Jadi konsen tersebut harus ada, harus dimiliki dan harus dikirim ke Telkomsel bahwa Mas Aldo mau dicekin datanya untuk kepentingan mitigasi resiko keuangan. Kemudian yang kedua, output yang diberikan itu berupa scoring atau yes or no, bolehan. Seperti itu, Mas Aldo.
Baik, seperti kayak di Dukcapil ya Kak Didi ya, itu apa? Misalkan ada financial service gitu, nanyain NIK, si Dukcapilnya kan nggak ngasih data selain NIK, maksudnya yes or no aja gitu kan. Betul, betul. Bolehan, Kak. Oke, dari Kak Ferdinand ini BTW kemarin ulang tahun ya Kak Ferdinand. Mohon izin bertanya, saat ini teknologi blockchain dan AI disebutkan dapat memprediksi security breach, kebocoran keamanan gitu. Apakah Telkomsel Data Solution saat ini sudah menggunakan blockchain dan atau AI sebagai interactive measure dalam cybersecurity data platform? Gitu, Pak. Oke. Aku bantu jawab Mas Aldo. Jadi blockchain itu kan konsepnya datanya tidak disimpan di satu tempat ya. Konsep blockchain itu datanya tidak disimpan satu tempat. Jadi datanya disimpan di beberapa tempat. Jadi ketika satu tempat itu hilang atau rusak gitu ya, si wadah penyimpanannya, data kita tuh masih ada di tempat lain gitu kan. Kalau saat ini Data Solution sendiri itu tidak menggunakan blockchain atau belum arahnya ke sana gitu ya. Tapi kalau dari sisi tadi pertanyaannya AI gitu ya, kita sekarang masih melakukan manually. Jadi kita punya data-data tim data scientist dan data analis di Data Solutions itu mungkin paling banyak ya, dan merupakan orang-orang yang sangat kompeten di industrinya. Itu kita Bumia hire dari beberapa top e-commerce, top fintech gitu ya, yang biasa melakukan analisis. Jadi saat ini masih bentukannya analisisnya itu manually, tapi memang mesinnya itu yang kita buat, teman-teman. Jadi teman-teman data science yang ada di Data Solutions ini sekarang membuat mesin tersebut. Gimana mesin tersebut bergerak dengan algoritma, dengan feature-feature yang tadi sudah kita sebutkan yang ada ribuan features di dalamnya. Tapi untuk bergerak ke arah AI, mungkin nanti kita akan ada arah ke sana gitu. Jadi mesin itu sendiri mungkin akan dibuat more advance gitu, lebih pinter gitu. Jadi nanti bisa automatically membuat version sendiri gitu ya, misalnya kayak version Apple sekarang iOS gitu. Seperti itu, Kak Aldo. Baik, terima kasih Kak Debbie. Biar selang-seling ini ya, saya minta dong ke Kak Akbar nih. Halo Kak Akbar, bisa langsung ditanyakan langsung gitu ke Kak Debbie-nya pertanyaannya. Oke, Mas Aldo, terima kasih. Izin Mbak Devi. Tadi Ya, berkaitan dengan pengolahan data, big data gitu ya di M-Site. Nah, apakah atau bagaimana gitu ya cara untuk kita di internal Telkomsel, khususnya di partner channel management gitu, ingin meleverage atau memanfaatkan olahan big data di M-Site itu digunakan untuk peningkatan penjualan produk-produk Telkomsel di channel gitu. Artinya di kita sekarang sedang membuat gitu ya semacam campaign management system. Nah, kebayangnya sih tadi ya kita sudah dapat data jadi gitu ya dari M-Site terkait tadi kalau bicara segmented, artinya dalam penjualan kita di channel atau misalnya di let's say di Indomaret gitu ya. Nah, kita mau mentargetkan gitu, kita mau ada program untuk menargetkan customer-customer yang tadi misalnya mainnya di malam hari atau suka gaming atau dan lain sebagainya lah dari melihat dari behaviornya. Nah, itu apakah sudah ada atau planning untuk mengkolaborasikan gitu ya hasil olahan datanya dengan internal Telkomsel, dengan kepentingan internal Telkomsel, dan kalau ada aturan mainnya seperti apa? Mungkin itu Mbak Devi. Terima kasih. Terima kasih Mas Aldo. Ya. Terima kasih Mas Akbar. Ini semangatnya udah action banget ya Mas Aldo ya. Mas Akbar ini untuk kolaborasi gitu. Bagus banget nih spiritnya. Betul Mas Akbar. Jadi sebenarnya saat ini tadi salah satu kolaborasi yang kita lakukan itu adalah dengan digital advertising ya Mas ya. Jadi kita membantu mensegmentasi customer kita berdasarkan purpose atau needs dari klien gitu. Mereka mau nyarinya customer kayak gimana sih, di daerah mana gitu ya. Nah, tadi pertanyaannya menarik. Kalau untuk di modern channel, data apa sih yang bisa kita monetize? Ya. Jadi sebenarnya
banyak banget Mas yang bisa dimonetize. Jadi pertama misalnya dari sisi lokasi ya, lokasi modern channel yang ada di Telkomsel saat ini gitu. Sebenarnya lokasi tersebut bisa kita bikinkan semacam semacam grouping gitu ya. Jadi misalnya di Jakarta Barat gitu. Jakarta Barat modern channelnya di mana aja sih gitu. Terus kita bikin grouping tuh misalnya di kecamatan A, B, C, D, E itu karakternya seperti apa sih gitu orang-orangnya. Nah, karakter orang-orang itu misalnya ternyata di daerah A itu suka banget belanja online misalnya, atau daerah B itu suka banget nonton video. Nah, gimana caranya kita campaign-in orang-orang tersebut di daerah itu dengan misalnya promo Maxstream atau promo Disney Plus misalnya. Jadi akan dibuat segmented Mas Akbar di setiap daerahnya. Itu bisa untuk yang modern channel. Yang kedua, kalau untuk data yang memang spesifik customer, itu per customer itu sebenarnya bisa dibuat, menurutku setiap customer itu bisa dibuat segmen campaign yang berbeda-beda gitu. Jadi misalnya nih Mas Akbar suka Mas Akbar tiba-tiba beli rumah baru nih selama pandemi, pengen renovasi gitu ya. Nah, Mas Akbar lagi nyari-nyari nih tentang furniture, tentang cat gitu. Beda dengan Mas Aldo nih. Mas Aldo misalnya masih single nih. Downloadnya misalnya banyak di sosial media atau misalnya dating apps gitu ya misalnya. Nah, kita tembakin Mas Aldo misalnya promo yang berkaitan dengan tadi misalnya parfum atau apapun gitu. Nah, beda dengan Mas Akbar tadi, kita tembakinnya iklan terkait misalnya IKEA, tadi Informa gitu. Jadi gimana caranya kita bisa benar-benar segmented nih terhadap iklannya gitu. Iklan atau advertising gitu. Atau advertising yang bisa kita cocokkan dengan produk yang ada di kita gitu. Misalnya tadi kita punya produk Vita gitu. Kita tembakin yuk orang-orang yang aware terhadap kesehatan yang ada di Telkomsel gitu. Kita tembakin yuk aplikasi Vita ini untuk di-download, sehingga mereka akan lebih banyak menggunakan data di aplikasi tersebut. Kurang lebih seperti itu, Mas Akbar. Baik, semoga menjawab. Gimana Mas Akbar tanggapannya? Dikit lagi Mas Aldo, Mbak Debbie. Oke, tadi kan contoh use case-nya gitu ya Mbak Debbie. Nah, semisal kita mau mendapatkan hasil dari pengolahan data tadi, misalnya gini, kita punya 1000 customer ada di pembelian pulsa di Indomaret gitu. Nah, kita pengen tahu nih 1000 customer ini kalau dari pengolahan data di M-Site itu mengeluarkan outputnya itu apa aja gitu. Misalnya tadi segmented location dan lain sebagainya. Nah, cara kami untuk mendapatkan data-data itu untuk saat ini seperti apa? Apakah ya maksudnya aksesnya apakah tetap ke IT atau kita bisa langsung ke bagian M-Site untuk semacam ada API dan lain sebagainya. Nah, itu gimana ya Mbak Debbie? Makasih Mas Aldo. Ya, iya betul Mas Akbar. Jadi kalau data kita sekarang semuanya di IT, Mas. Jadi memang centralized ya, karena semua datanya centralized itu di IT. Jadi kalaupun nanti ada kebutuhan additional seperti ini nih dari teman-teman PCM, itu akan mungkin menodinkan ya Mas ya, VP ke VP gitu. Misalnya ada kebutuhan terkait campaign tertentu gitu, atau misalnya campaign akhir tahun atau campaign festive season gitu. Nah itu biasanya sih flow-nya itu dinodinkan sih Mas ke kalau VP kita adalah Bunia gitu, jadi nanti dinodinkan dari VP-nya Mas Akbar ke Bunia kayak gitu, karena memang datanya itu centralized di IT saat ini. Langsung aja Bar bikin nodinnya kalau gitu. VP-nya langsung nyambung. Kita juga FYI kita juga udah kerjasama sama B2B Mas Akbar saat ini. Jadi B2B itu kita punya platform namanya Cascade. Cascade itu sudah dipakai B2B untuk untuk mobility positioning data gitu. Mereka jual ke AMAM yang mereka di daerah gitu ya, terkait
mobility data misalnya di daerah Sumatera Utara in spesifik gitu. Nah, kita udah sediakan tuh platformnya, jadi kita udah ada kerjasama dengan tim B2B juga. Jadi mungkin nanti bisa didiskusikan sih kebutuhannya seperti apa gitu. Oke, terima kasih Mbak Debbie, Mas Aldo. Sama-sama, Mas. Kak Debbie ngomong-ngomong nggak minum dulu nih, kayaknya udah. Ini sambil minum, Mas. Oke. Saya undang juga ya Mas Adit ya, karena Mas Adit 2 kali bertanya nih. Jadi silakan Mas Adit. Halo Mas Adit, apakah di tempat? Sepertinya tidak. Mungkin saya bacakan aja dulu gitu. Mbak Debbie, apakah ada cara bagaimana gitu seorang customer bisa tidak dilacak aktivitinya dengan alasan privasi gitu? Apakah seorang customer bisa memilih opsi tersebut? Oke, sebenarnya itu adalah hak dari masing-masing customer ya, Mas Aldo, menurutku. Jadi kalau di aplikasi nih di handphone kita itu di setiap aplikasi itu ada kalau aku sendiri melakukannya tuh biasanya aku nggak mau di track nih, nggak mau di track lokasinya gitu ya. Nah itu biasanya aku matiin tuh fitur untuk nge-track gitu. Tapi memang setiap aplikasi itu harus custom, jadi setiap aplikasi itu beda-beda tuh. Ada yang dia bisa nge-track langsung, ada yang bisa dimatiin gitu, atau itu bisa kita cek sendiri sih dari aplikasinya sih, apakah kita meng-allow aplikasi tersebut untuk mengetahui di mana lokasi kita. Kayak gitu. Itu paling solusi yang paling saat ini memungkinkan sih. Gitu. Cuman sebenarnya kalaupun kita nggak matiin, misalnya di Instagram gitu ya, kita nggak meng-allow lokasi kita di mana. Tapi secara behavior kan sebenarnya mereka tahu tuh kita sukanya apa, kita bukannya apa, kayak gitu. Jadi real data world yang ada saat ini memang pertama-tama ya saran aku sih setiap mendownload aplikasi itu harus dicek teman-teman kayak konsennya, terus mereka allow kita untuk nge-track apa aja, misalnya lokasi atau behavior, itu mesti dicek langsung. Baik, terima kasih Kak Debbie. Kemudian dari Kak Enjun, apakah berminat untuk langsung ditanyakan? Halo Kak Enjun. Boleh, salam kenal Mbak Debbie. Salam kenal Kak Enjun. Mbak Debbie, saya mau tanya nih, MSSDN kan bisa salah satu data pelanggan. Namun MSSDN itu kan punya masa siklus ya, recycle, mengikuti birokrasi dari Depkominfo. Nah, hanya saja nomor yang kita daftarkan di suatu aplikasi tertentu, entah fintech, entah e-commerce, entah media sosial, itu tetap ada di sana sampai pelanggannya itu melakukan change MSSDN. Sementara tidak banyak pelanggan melakukan change MSSDN pada saat nomornya dia sudah tidak digunakan. Nah, impact-nya pelanggan yang menggunakan MSSDN baru tidak bisa mendaftarkan di suatu fintech, e-commerce, atau media sosial tertentu. Atau contohnya, pelanggan baru beli starter pack, dia pada saat install WhatsApp, profilnya udah pelanggan lama gitu. Nah, mungkin dari Telkomsel kan tidak bisa ke intervensi aplikasi pihak ketiga ya. Nah, bisa nggak dari data big data itu melakukan updating ke surrounding, karena aplikasi penyedia itu kayaknya belum ada diatur oleh Kominfo, dia harus updating MSSDN karena MSSDN itu ada siklusnya, begitu Mbak Debbie. Jadi banyak pelanggan di luar pelanggan tersebut dia komplain suatu aplikasi tapi ke Grapari tidak bisa menyentuh ranah tersebut, begitu Mbak Debbie. Oke. Thank you Kak Enjun. Pertanyaan yang bagus ya Kak. Jadi sebenarnya kalau dari sisi benar sih, kalau misalnya kita berganti kepemilikan salah satu aplikasi gitu ya, kita masih attach ke aplikasi tersebut, biasanya tuh
setauku aplikasi tersebut punya multiple verification, Kak. Jadi kalaupun verification-nya itu nggak by OTP atau by SMS untuk memverify apakah ini nomor Mbak Enjun atau enggak, itu biasanya ada another verification, jadi misalnya melalui email atau melalui nomor telepon orang terdekatnya Mbak Enjun gitu, itu bisa dilakukan. Tapi kalau dari sisi apa sih yang bisa kita bantu ya terkait verification proses tadi, salah satu tadi yang aku sebutkan adalah API recycle number. Jadi kita salah satu solusinya itu adalah API recycle number. Jadi kita bisa ngasih tahu nih ke klien gitu ya, bahwa customer-nya klien ini nomornya sudah pernah di-recycle atau sudah pernah berganti kepemilikan. Jadi itu adalah satu sign bahwa oh benar nih ternyata Mbak Ijun misalnya ganti nomor, terus Mbak Ijun install lagi aplikasi dengan nomor tersebut di Tokopedia misalnya. Tokopedia nanya nih ke Telkomsel, benar nggak sih nomornya Mbak Ijun yang kemarin itu sudah terrecycle atau belum? Gitu. Jadi itu salah satu proxy yang bisa digunakan sih Mbak Enjun. Tadi mengidentifikasi fraud use cases yang ada. Gitu. Ternyata pas dicekin ke Telkomsel, oh bener nih, ternyata nomornya Mbak Enjun 081 sekian ternyata sudah di-recycle nih dan sudah berganti kepemilikan. Jadi ketika Mbak Enjun daftar lagi ke Tokopedia dengan nomor yang baru, itu udah otomatis approve sama Tokopedia. Itu salah satu hal yang bisa kita lakukan sih. Baik, terima kasih Mbak Debbie. Berarti itu possible untuk kedepannya ya, Mbak Debbie ya? Betul, Mbak Enjun. Jadi kedepannya tuh kita melakukan tadi salah satunya adalah inovasi kita terkait API dan mungkin ada banyak lagi gitu menyesuaikan dengan kebutuhan dari kliennya gitu. Terima kasih Mbak Debbie penjelasannya. Sama-sama Mbak Enjun. Ini pertanyaan terakhir Kak Debbie terkait penerapan GDPR di Telkomsel. Selain customer consent, apakah akan atau sudah diterapkan juga right to be forgotten? Gitu. Kak Debbie, silakan. Boleh diulang yang terakhir, Kak Aldo? Apakah akan sudah diterapkan juga right to be forgotten? Oke. Sebenarnya kalau dari sisi GDPR kita sudah sangat comply ya, Mas Aldo. Jadi kalau kita tanya teman-teman LBP ini salah satu LBP dan compliance adalah salah satu tim yang membantu kita nih magerin gitu. Data mana yang boleh di-share, bentukannya seperti apa, yang tadi aku bilang datanya hanya berupa output yes or no, datanya hanya berupa skor gitu. Kita tidak pernah memberikan data yang cuma-cuma, data PII cuma-cuma, itu sudah kita pagerin karena tadi our legal business partner itu sudah ngejagain dari sisi GDPR-nya. GDPR-nya sudah sangat comply gitu ya dari sisi Telkomsel gitu, karena memang kita selalu mikir sustainability bisnis dari data solutions, karena kita nggak mungkin membawa nama besarnya Telkomsel dan sustainability bisnis kita juga harus terjaga. Jadi pertanyaannya tadi GDPR-nya kita sudah comply, kemudian kalau misalnya teman-teman mungkin salah satu contohnya itu comply-nya gimana sih Kak Debbie? Comply-nya adalah di setiap PKS kita selalu ada pasal data privacy. Data privacy dan data security itu pasti sudah masuk di setiap PKS kita dengan klien. Kemudian tadi terkait data forgotten, jadi biasanya data kita itu setelah diolah tadi, itu biasanya dalam kurun 5 tahun, jika tidak digunakan lagi itu akan di-recycle. Gitu. Jadi datanya itu biasanya sudah tidak ada dalam periode 5 tahun, Kak Aldo. Biasanya seperti itu. Jadi kita tetap mengikuti rules dan tetap comply dengan GDPR yang ada. Baik, terima kasih Kak Debbie. Namun rekan-rekan Tim Flyers PCM ini waktunya sudah tidak mungkin lagi pertanyaan. Namun kalau misalkan ada pertanyaan mungkin feel free ya Kak Debbie untuk menjawab barangkali, atau kita undang lagi nih Kak Debbie di acara Friday Talk selanjutnya. Oke. Dengan senang hati.
Baik, tidak terasa ya, Triflyer kita sudah memasuki penghujung acara Friday Talks. Namun jangan sedih, karena insya Allah selalu stay tune di hari Jumat, karena tema-tema keren tentunya akan disajikan oleh panitia. Atas nama panitia, kami ucapkan terima kasih. Namun ini ada satu nih Kak Debbie, closing statement gitu, buat ngasih highlight biar ilmunya makin nempel di pagi hari ini. Silakan Kak Debbie, closing statement ini. Siap. Terima kasih Kak Aldo, Mas Zaki, dan teman-teman PCM atas sesinya hari ini. Sangat menyenangkan, sangat atraktif. Senang banget nih dapat pertanyaan-pertanyaan yang menurutku udah pada aware nih terkait data gitu ya, dan udah tahu juga nih capability datanya Telkomsel tuh se-advance apa sih, dan kita should be proud of ourselves karena kita sudah selangkah lebih maju dibandingkan operator lain gitu. Jadi pesan mungkin message-nya adalah your data is privacy gitu ya. Please be smart and be careful to your data. Jadi tanggung jawabnya itu bukan di aplikasi atau pihak ketiga, tapi tanggung jawabnya itu adalah di kita sendiri nih teman-teman. Tadi salah satunya adalah kalau kita install aplikasi, mulai yuk kita baca terms and condition-nya. Kadang-kadang kita cuma klik gitu kan. Tapi kita mulai baca yuk, apa sih isinya? Data aku tuh bisa digunakan sejauh apa sama aplikasi tersebut. So, be smart and be more aktif gitu ya untuk mengetahui apa yang terjadi gitu dengan karena data kita adalah kita yang punya sendiri nih. So, kita harus smart nih dalam mengolah data tersebut gitu. Dan pastinya kita dari tim Data Solutions pastinya pengen membantu Telkomsel lebih growth lagi ke depannya dengan memonetizing our data wisely, gitu. Bahkan menjadikan bisnis-bisnis baru nih, bahkan nanti mungkin bisa collab nih sama tim PCM sendiri gitu untuk melahirkan bisnis-bisnis baru untuk Telkomsel. Seperti itu, Mas Aldo. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih untuk Kak Debbie untuk meng-share ilmunya pagi ini, dan selalu jaga kesehatan ya Kak Debbie, serta rekan Triflyer PCM. Saya tutup acara ini dengan semangat pagi. Pagi. Makasih banyak Kak Debbie. Jumpa di acara Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cumi sehat-sehat.